Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Alhamdulillah baik ya, bertemu lagi dalam bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini, di mana kita akan membahas tentang aku percaya diri tidak rendah diri. Nah, di mana layanan klasikal ini berguna untuk agar peserta didik dapat memahami tentang apa itu pengertian bakat, tentang apa itu jenis-jenis bakat, serta memahami tentang potensi dan juga aktual. Di mana pada kesempatan kali ini bimbingan klasikalnya tidak akan berlangsung lama, hanya akan memakan waktu satu kali 40 menit, di mana di sini akan dijelaskan tentang apa saja manfaat mengembangkan percaya diri, tentang apa itu bagaimana memotivasi orang lain, dan bagaimana memupuk kepercayaan diri yang ada pada diri kita sendiri. Lebih memahami tentang apa itu atau bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, silakan Ananda untuk menonton video berikut ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Setelah Anda menyimak tentang penjelasan terkait dengan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, silakan Anda untuk mengerjakan kuis tentang orang pede dan pemalu berikut ini. Di mana di sini ada beberapa pilihan yang dapat Anda kerjakan, di mana hal ini kuis ini akan menunjukkan apakah Anda seorang yang pemalu, orang yang pede, atau
kuisnya dapat dilihat. Silahkan Ananda pilih jawaban yang sesuai dengan karakter atau yang ada pada diri Ananda. Nah, di mana kuis ini berguna untuk kuis PD dan orang pemalu ini berguna untuk bagaimana kita meningkatkan untuk mengetahui apakah kita orang yang pemalu ataukah kita orang yang pede, apa kita orang yang dapat bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik atau tidak. Kita dapat lihat ya seperti ini teksnya. Dapat disilakan setelah menyelesaikan kuisnya, silakan mengisi hasil analisis kuisnya, di mana ada pilihan dari A, B sampai C. Yang mana menurut Ananda yang paling menonjol atau yang paling cocok dengan diri Ananda. Nah, jika jawaban Ananda adalah A, artinya Ananda menunjukkan Ananda adalah orang yang ceplas-ceplos atau seringkali berkata di mana tidak memikirkan dampak dari perkataan Ananda kepada orang lain. Nah, jika sudah selesai, setelah menyelesaikan kuisnya, terima kasih. Nah, setelah menyelesaikan kuisnya dapat diketahui bahwa Ananda adalah orang yang cenderung menonjolkan diri, di mana suka menarik perhatian. Ucapanmu juga sering keluar secara tidak berpikir terlebih dahulu, di mana bisa saja ucapan itu bisa menyakiti hati orang lain. Nah, setelah menyelesaikan kuis dan menonton video pastinya kita sudah mengetahui tentang bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Kita juga sudah mengenal bahwa kita orang yang cenderung tertutup atau cenderung terbuka. Setelah mengerjakan kuis orang pede atau pemalu, maka sesi konseling kita pada kesempatan kali ini akan telah berakhir, di mana semoga sesi konseling kita pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat serta dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Kita akhiri sesi konseling kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.